طاعته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد السادات والقادات وعلى آله وأصحابه الأجوب الزاهرات وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini guna untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan kehadiran sampean di tempat ini semuanya insya Allah selalu diberikan oleh Allah Ta'ala curahan rahmat, diampunkan segala dosa dan kesalahan, dikabulkan seluruh hajatnya dunia dan akhirat. Dan ulun mewakili daripada Pak Haji Simin atau Haji Ponimin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian, dan wabil khusus kepada para habaib dan para asatidz sekalian yang mana sudi berkenan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan para habaib dan para asatidz sekalian dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan Allah Ta'ala rezekinya, dan Allah Ta'ala selalu memberikan pertolongan dalam dakwahnya. Dan dalam hal ini ulun mewakili Pak Haji Ponimin sekeluarga, apabila dalam acara ini ada yang kurang berkenan dan sebagainya, mohon maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho dunia dan akhirat. Kemudian kita lanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian diteruskan dengan mau'izatul hasanah tentang maulid Nabi kita Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Habib Muhammad Sahab. Dan dalam hal ini kepada qari kami persilakan. Lau tahuran qulubuna masadi'at min kalamillah. Siapa orang yang merasa, kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, kalau orang hatinya bagus, kalau baca Quran dia ngobrol. Sayyidina Utsman mengatakan lau tahuran qulubuna masadi'at min kalamillah. Kalau orang hatinya bagus, bersih, gak pernah bosan, gak pernah berisik, gak pernah risih mendengarkan ayat, khusyuk, tadabbur, itu baru kita mengikuti akhlak Nabi. Bukan Al-Quran dibaca, yang lainnya ngobrol dan dengarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammad
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dengan pembacaan Al-Quran tadi. Semoga yang membaca dan kita semua yang hadir mendengarkannya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita, sehingga
bertambahnya cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian acara yang berikutnya Mau'izatul Hasanah tentang Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini kami mintakan kepada guru kita Al Habib Muhammad Sahab walyatafadhal mashkuran ma'jura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa madhu rasulillahi wal ali gurbatun ilallahi fid dunya wa fil hasri wan nashri wa alu rasulillahi fin nasi anjumu bihim yuhtada fid dini ka anjumiz zuhuri fa in ana lam arfa rafi'a magamihim kama huwa mahtumun alayya fama udhri jazallahu anna ala baitin nabihi faqad jazallahu anna ala baitin nabihi alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tuan guru, para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para habaib, di antaranya yang hadir bersama kita ada Habib Hamidan Bahasim, ada Al Habib Sulaiman As-Segaf, ada juga di sini Guru Abdul Basir, Ustaz Abdul Wahid, ada Guru Ahmad Syadali, dan yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang selalu menyediakan majlis Al-Anwar di tempat ini, yaitu Bapak Haji Ponimin atau Haji Simin beserta istrinya Ibu Hajayati. Mudah-mudahan keduanya, anak-anaknya, mantu, cucu, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terlupa kita pun yang hadir di majlis Al-Anwar ini, seperti biasa ini majlis bulanan, hanya bertepatan dengan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Maka keberuntungan buat kita yang masih mau menghadiri majlis maulid, majlis yang mana menyebutkan gomar, majlis yang mana menyebutkan bulan yang tidak pernah diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa sih orang bikin maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ulama-ulama kita bikin maulid? Bahkan zaman sekarang wa ba'dhum, sebagian daripada saudara kita kaum muslimin yang mengatakan bahwa
Di zaman Nabi itu tidak ada maulid. Cari di zaman Nabi itu maulid tidak ada. Kenapa sekarang ada maulid Nabi SAW? Setiap zaman ada maulidnya Rasul. Bahkan di zaman Nabi ada. Apa sih maulid Nabi? Sejarah dan memuji-muji baginda Nabi besar Muhammad. Sejarah Nabi dan memuji-muji Nabi. Orang memuji pahlawan, orang bacakan sejarah pahlawan boleh. Tidak ada yang larang, tidak ada yang membid'ahkan orang baca sejarah daripada para pahlawan. Kita juga senang dengan para pahlawan. Tapi para pahlawan ini mencontoh siapa? Mencontoh Sayyidina Muhammad, mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Lihat di antara dalil orang-orang yang muji ketika Nabi datang dari kota Makkah sampai datang ke kota Madinah, semua menyambut Rasul dengan kalimat tala'al badru alaina, telah datang, telah terbit kepada kami bulan yang mulia, bulan purnama. Bahkan lihat Hasan bin Sabit sebelum Islam, sebelum Islamnya Hasan bin Sabit, orang kalau dibully, ya ini ahli syair. Hasan bin Sabit ini ahli syair. Kalau bikin syair ngebully orang, orang itu tidak bisa tidur 1 minggu. Bulian syairnya itu hebat. Pujian, orang dipuji oleh Hasan bin Sabit, gak bisa tidur, terkenal dengan pujian daripada Hasan bin Sabit. Cuman berbeda, Hasan bin Sabit dibayar. Pada saat itu belum masuk Islam, dibayar oleh kaum musyrikin. Wahai Hasan, tolong kau bikinkan syair, bait-bait syair yang menghina orang yang bernama Muhammad. Ini Hasan bin Sabit disuruh hina orang yang bernama Muhammad ini, kau hina di zaman Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Hasan bin Sabit, aku akan bikinkan syair tapi bayarannya mahal. Kami bayar. Yang penting bikin hatinya terluka. Bikin syair-syair, sebarkan semua kota Makkah ini bahwa beliau ini buruk dan jelek pelangainya. Maka dengan satu syarat nih, berbedanya pembuli buzzer sekarang sama buzzer zaman Nabi. Bully membuli itu sudah ada. Kalau orang Inggris bilang itu nyambati. Saya cari dari itu di kamus. Betul kan? Betul. Menyambati. Itu bolak-balik Google. Gak ketemu nyambati. Jadi Hasan bin Sabit dibayar. Bayar mahal, tidak masalah bayar mahal. Cuman dengan satu syarat, kata beliau, aku harus lihat orangnya baru bisa bikin syair. Kalau gak lihat orangnya gak bisa muji dia. Kalau gak lihat orangnya gak bisa muji. Kalau zaman sekarang lihat gak lihat, ngoceh aja di Google, ngoceh di media sosial. Zaman sekarang Masya Allah, tangan-tangan tuh mulut lah, cuman gil wakal, cuman dengar aja nambahin jelek, dengar aja nambahin jelek. Beda kalau Hasan bin Sabit harus lihat orangnya. Ketika Hasan bin Sabit tungguin, ayo kita semua orang musyrikin semua udah nungguin, pengen tahu hancurnya hati Rasul itu seperti apa, hancurnya hati Nabi Muhammad itu seperti apa. Ditunggu, Hasan bin Sabit nunggu Rasul lewat. Subhanallah, lewat baginda Nabi besar Muhammad. Orang musyrikin nungguin, kataan jelek, syair kan dia langsung spontan bikin syair. Itu kalau bahasa orang sini tenggeluit ya, melongok. Pas lihat Nabi itu melongok ya. Apa rasanya? Nganga. Tenganga bib. Nganga. Itu waktu Nabi lewat tenganga Hasan bin Sabit. Gak bisa bilang apa-apa, lewat apa yang mau dikatain apa. Dia cari dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya Rasulullah, apa syair yang jelek buat ini apa? Sallu ala sayyidina Muhammad. Bukannya kalau orang sekarang orang bagus bisa jadi jelek karena kebohongannya. Kalau Hasan bin Sabit nggak mau, dia harus ngatain orang kalau kupingnya nggak ada, kupingnya nggak ada dikatain. Tapi dia cari jeleknya Nabi nggak ada.
Tenang. Ya. Terpelongo dia. Lihat Rasul, sampai Rasulullah lewat. Orang musyrik, mana kata orang musyrikin. Langsung gosidanya yang sering kita bacakan. Keluarlah pada saat itu belum Islam. Wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Shallu ala sayyidina Muhammad. Para orang musyrikin sampai Hasan bin Sabit cari kejelekan, gak ada yang keluar spontan mulutnya yang bagus-bagus tentang Nabi. Wa ajmalu min kalam taraqatu aini, lebih indah dari engkau wahai Nabi. Belum pernah aku memandang wajah siapapun di mata ini yang lebih indah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u, dan perempuan manapun belum pernah melahirkan orang seindah baginda Nabi besar Muhammad. Khuliqta mubara'an min kulli aibin, kau itu tercipta sempurna tanpa aib. Baginda Nabi seakan-akan mesen. Nabi itu diciptakan seakan mesen, rambutnya, bulu matanya itu sampai dikatakan dalam kitab sejarah itu bulu mata Nabi itu seperti semut berbaris. Bulu mata kita semut aur-auran. Bulu mata Nabi itu Masya Allah berbaris rapi. Bulu matanya baginda Nabi besar Muhammad, sesuai dengan perangainya, sesuai dengan akhlaknya, sesuai dengan adabnya. Saat itu juga orang musyrik marah, kami sudah bayar mahal, ambil uang kalian, aku kembalikan uang kalian. Maka Hasan bin Sabit masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini hebatnya akhlak daripada. Dan ini sudah ada orang-orang muji-muji Nabi. Bahkan Nabi puasa di hari maulidnya. Di hari maulidnya, di hari daripada kelahiran Nabi SAW, ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau ini puasa hari ini? Karena di hari Senin ini, inilah hari kelahiran aku. Maka Nabi pun bukan ulang tahun, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada saat itu beliau berpuasa. Jadi memperingati maulid sudah ada dari zamannya baginda Nabi besar Muhammad. Cuma hanya berbeda caranya dan tata caranya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang sering kita dengar di bulan Maulid, wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakan, ini kita sedikit akan bahas dan mengaji. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, wa qul bi fadlillah. Katakan sama orang yang mendapatkan keutamaan. Katakan sama orang yang mendapatkan nikmat. Katakan sama orang yang mendapatkan kelebihan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka falyafrahu, mereka disuruh bergembira. Pertanyaannya, ada perintah dari Allah. Tentunya bergembira di luar daripada kemaksiatan. Saya ulang lagi biar nyambung. Wa qul bi fadlillah. Katakan, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan sama orang yang mendapatkan kemuliaan. Katakan sama orang yang mendapatkan nikmat. Apabila kalian mendapatkan nikmat, falyafrahu, disuruh bergembira. Pertanyaannya, nggak dikasih tahu cara bergembiranya seperti apa. Kita bergembira. Saya tanya, nikmat dari Allah ini banyak atau sedikit? Banyak. Nikmat dari Allah banyak atau sedikit? Banyak. Kita mendapatkan nikmat disuruh bergembira. Mau tata cara bergembiranya berbagi dengan anak yatim boleh, mau menyumbang sedekah boleh, mau ngurusin janda-janda boleh. Terjemah kasih itu mau ditafsir masalah janda. Bisa tua, bisa muda, terserah. Yang penting ya. Artinya waqul bi fadlillah. Jadi katakan sama orang yang mendapatkan nikmat, Allah mengatakan falyafrahu, maka kalian disuruh bergembira. Bergembiranya tidak dikasih tahu caranya. Yang penting kegembiraan yang tidak keluar daripada syariatnya Allah, yang tidak keluar daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad.
Nah, kita tahu kalau kita mendapatkan nikmat disuruh bergembira, apalagi nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling hebat adalah Allah Subhanahu wa taala hadiahkan buat kita, lahirkan buat kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa ala alihi hadirin yang memuliakan Allah. Masya Allah, kita kalau berbicara Nabi tidak akan pernah habis, tidak akan pernah sanggup tinta manapun menuliskan keagungan, kemuliaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang memuliakan Nabi bukan perintah manusia. Orang-orang yang memuliakan Nabi bukan perintah para nabi. Orang-orang yang memuliakan Nabi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi", orang-orang bihi ay nabi. Artinya bihi, domir bihinya itu kepada Nabi. Siapa? Orang-orang yang beriman kepada siapa? Beriman kepada Sayyidina Muhammad, percaya kepada Sayyidina Muhammad, yakin kepada Sayyidina Muhammad, tunduk kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa ala alihi. Bukan zaman sekarang Masya Allah menampilkan bagus. Kita majelis tidak ada boleh yang menggunakan majelis ghibah, tidak ada. Tidak ada majelis yang mengata-ngatain, tidak boleh majelis yang menghina-hina. Hanya saja kita menggambarkan orang zaman sekarang bangga dengan pakaian sunnahnya, mengatakan falladzina amanu bihi, oh kami beriman sama Nabi Muhammad, kami percaya sama Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah cukup hanya modal di kita iman sama Nabi? Oh saya percaya, syahadat saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh saya percaya, beriman Nabi Muhammad ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas beriman lam yakfi, maka tidak cukup. Apa yang suruh Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu, yang beriman sama Nabi tidak cukup hanya dengan modal iman, wa 'azzaruhu yaitu mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Mengagungkan, bukan mengultuskan Nabi, mengagungkan, memuliakan, menghormati, mencintai lebih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa ala alihi. Jadi orang yang beriman, percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, percaya sama Nabi, cinta sama Nabi, tapi tidak memuliakan Nabi, tidak mau mengagung-agungkan Nabi, belum dikatakan sempurna keimanan seseorang tersebut. Wa azzaruhu, mengagungkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya mengagungkan. Kenapa ulama-ulama mengumpulkan maulid pada zaman ini? Wa nasaruhu, yaitu membantu syiar, membantu ajaran daripada Rasul. Orang kita duduk majelis, dari tadi kita baca maulid, dari tadi di dalam maulid itu ada sholawat yang dikatakan adimis sholata ala Muhammadin fagabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna baina raddiha wa qabuliha illa salata ala Muhammadin. Lihat, sampai dikatakan adimis salata ala Muhammadin, sallu ala sayyidina Muhammad. Lazimkan di dalam maulid ada sholawat. Dikatakan lazimkan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa melazimkan solawat kepada Nabi? Fagabuluha hatman bighairi taraddudi, karena diterimanya solawat Nabi itu pasti. A'maluna, kita punya amal ini, sholat kita, ibadah kita, ya kita harus yakin semuanya. Kita harus punya dua sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini bikin ragu, tidak. Ini kepastian. Kalau amal kita yang bainal gobol wa radiyah,
antara diterima sama tidak. Makanya Rabi' bin Haytham sering saya sampaikan dalam majlis. Rabi' bin Haytham itu beliau seorang yang soleh, Masya Allah, beriman kepada Allah. Kalau sujud itu selalu khusyuk. Dan beliau mengatakan seandainya Allah kasih tahu aku sujudku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu juga aku minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sujud kita tidak tahu mana sujud kita yang diterima. Terus sujud, tapi kita tidak tahu mana sujud kita yang diterima oleh Allah. Kecuali apa? Sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa salat ala Muhammadin, sallu ala sayyidina Muhammad. Kecuali kita salawat kepada Nabi, sampai dikatakan adimis salat ala Muhammadin, ayo lazimlah kalian bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kenapa? Faqabuluha hatman bighairi taraddud. Diterimanya salawat ini hatman, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amaluna, agar ada amal kita baina raddiha wa qabuliha, antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salat ala Muhammadin, kecuali salawat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengumpulkan kita, mengajak ngecas majelis maulid seperti apa? Ngecas iman kita, ngecas adab kita. Orang-orang yang mengatakan bahwa oh kami ini cinta Nabi Muhammad. Makanya pesan buat orang yang selalu menghadiri maulid, pesan buat orang yang selalu bersalawat kepada Nabi, bohong kalau Anda selalu salawat kepada Nabi. Bohong kalau Anda selalu mengatakan cinta kepada Nabi, tapi Anda tidak seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita, perangai kita, suka maksa orang, perangai dan adab kedudukan kita tidak seperti Nabi. Jangan membanggakan diri siapa kita, banggakan amal kita di depan baginda Nabi Muhammad. Lihat Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad. Setiap hari sujudnya 1000 rakaat. Maka dikatakan as-sajjad Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, setiap hari sujudnya, lihat cucu. Ini boleh dikatakan cucu, betul-betul cucu. Sujudnya 1000 rakaat. Maka disebut as-sajjad. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin setiap hari sedekah, bukan meminta. Cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidina Imam Ali Zain, setiap hari memberikan sedekah, bukan meminta. Ini catatan, memberikan sedekah. Sampai orang kampung pada saat itu tidak tahu siapa yang memberikan sedekah ini, kecuali beliau sudah meninggal dunia, tidak lagi diketemukan di pintu-pintunya orang miskin. Itu sedekah, oh orang baru tahu itulah yang memberikan sedekah. Ternyata cucunya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah manfaat daripada maulid. Kenapa? Ulang, kita bawa Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Kita pulang, kita bawa Nabi Muhammad dalam adab pekerti kita. Kita pulang, kita bawa Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang sekarang ini sok pengen masuk surga tanpa beramal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang zaman sekarang kalau tanpa beramal, ngapain saya mondok 20 tahun? Kalau pasti masuk surga, ngapain saya belajar? Zina saja setiap hari. Kenapa? Oh, pasti masuk surga. Kita belajar 20 tahun. Artinya ayuhal ibad yang memuliakan kita semua, saya nggak nunjuk sana, nggak, kita semua bawa Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Itu baru kita dikatakan bikin maulid Nabi Muhammad. Oh, ada orang lagi yang kurang beriman. Tadi saya katakan pengen masuk surga tanpa beramal, pengen masuk surga tanpa mengeluarkan sesuatu keringat untuk ibadah. Atau ada gadri ta'am. Kalau kita bicara dalam usul fikih, at-thawab ala gadri ta'am. Pahala itu dihitung banyak, makin banyaknya ibadah. Contoh misalnya orang sholat taraweh 23 rakaat, ada yang sholat taraweh 11 rakaat, banyakkan mana pahalanya? Banyakkan 23. Kok ragu sih? Orang sholat taraweh 11 rakaat sama sholat taraweh 23 rakaat, banyakkan mana pahalanya? 23. Pokoknya makin banyak dia sujudnya, makin banyak dia salamnya, ya makin banyak pahalanya. Makanya at-thawab ala gadri tahap. Pahala itu dilihat makin banyak capek dia ibadah, maka makin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang mengatakan Masya Allah, oh sudahlah, saya ini pasti masuk surga, sudah umat Nabi Muhammad pasti masuk surga misalnya. Betul, kita ini pasti masuk surga, tapi ada yang transit. Ente mau langsung atau transit?
umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Mau siapapun Anda, pasti nggak masuk surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti nggak masuk surga. Cuman mau transit atau langsung? Transit aja. Transit. Banyak teman-teman transit. Masya Allah, makanya dikatakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Sering kita bacakan ini ayat, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Coba kita dengarkan ini ayat dengan telinga dan hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak kami utus seorang nabi, tidak kami utus seorang utusan. Bukan hanya kita pandai bacakan maulidnya. Oh bagus, kumpul kitul kita seperti ini di mawasimul mawalid, di musim-musim maulid manapun. Wa ma arsalna min rusulin illa liyuta. Untuk menjawab orang-orang yang mengatakan sudah kami ini percuma untuk menyontoh Nabi. Kenapa? Itu kan Nabi orang yang bersih, pasti masuk surga, pasti baca Qur'annya hebat. Bagaimana kami ini umat Nabi mencontoh Nabi ini? Karena katakan orang yang pengen masuk surga tanpa pengen beramal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalna, tidak kami utus seorang nabi atau utusan manapun kecuali liyuta, untuk ditaati. Bukan hanya kita pandai bacakan sejarahnya, bukan hanya kita pandai bacakan daripada maulidnya. Kita bacakan maulidnya, pulang bawa dong mencontoh Nabi SAW. Ketika kita bacakan sejarah Nabi, oh Nabi itu baik, Nabi itu rahim, Nabi itu akhlak, Nabi itu pandai, Nabi itu cerdas. Walaupun ibadah dan kecerdasan kita tidak akan pernah sama dengan baginda Nabi besar Muhammad, tapi mencontoh, wajib mencontoh daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau itu mengatakan wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam, artinya sejarah daripada baginda Nabi besar Muhammad. Kita tadi dibacakan maulidnya daripada lahir semuanya. Apa kata Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Beliau mengatakan wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam fi adabihi, adabnya Rasul. Sejarah Nabi ada adabnya. Oh, kita cuma baca sejarah tapi tidak beradab, menganggap diri kita paling tinggi misalnya, sombong. Allah itu pernah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, orang sombong itu la adkhaltuhumun nar wa in kunta anta wa Ibrahim khalil. Allah itu pernah bilang sama Nabi Musa, buat orang yang sombong, engkau ya Isa, nanti manusia berkumpul, semuanya ada titik kesombongan, semua manusia akan aku masukkan ke nerakaku. Wa in kunta anta wa Ibrahim khaliliku. Nabi Isa sampai ditunjuk oleh Allah, apa kata Allah, sekalipun engkau ya Isa, engkau nabiku punya titik kesombongan, tidak peduli, aku masukkan ke nerakaku. Itu Nabi. Itulah Nabi. Wa Ibrahim khalili. Dan Nabi Allah Ibrahim kalau punya titik kesombongan, semuanya aku masukkan ke nerakaku. Itu contoh. Allah nggak pilih-pilih. Nabinya ada titik kesombongan, dimasukkan. Nabi Isa, Nabi Ibrahim ada titik kesombongan, dimasukkan. Walaupun itu hampir tidak mungkin seorang nabi itu punya kesombongan. Jadi ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Beliau mengatakan wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam, sejarah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sejarah yang kita bacakan? Dari adabnya, dari akhlaknya, dari budi pekertinya, dari hadisnya, dari omongannya, dari kebiasaan beliau setiap hari, dari kebiasaan rumah tangganya, masyhuratan ghair majhulah. Sangat-sangat bisa kita baca dimanapun, kita bisa dapatkan sejarah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Yang Nabi ini faqad tarakana 'alal mahajjatil bayda wal hanifiyati samha lailuha kan nahariha fattabi'u wa la tabtadi'u fal khair kulluhu fil ittiba' wasyarr kulluhu fil ibtida'. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sampai beliau mengatakan bahwasanya Nabi ini meninggalkan kepada kita agama yang suci, agama yang baik, yang terang benderang. Nabi di dalam maulid mengajarkan kita, Nabi ini yang membawa daripada kegelapan hingga keterangan. Yang tadinya jahiliyah, yang tadinya kita buta, yang tadinya kita tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal dengan sebab keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ulama kita bikin maulid.
Makanya ulama kita ngasih tahu sejarahnya Nabi SAW. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur sampai beliau mengatakan la ya'riful insan rabbi illa bi ma'rifatin nabi wala bi ma'rifatin nabi illa bi ma'rifati salafi. Orang itu, kata Sayyidina Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, apa beliau mengatakan la ma'rifah lil insan, manusia jangan sok-sokan gitu. Manusia itu tidak akan kenal kepada siapapun, tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Illa bi ma'rifatin nabi, kecuali dia kenal dulu kepada Sayyidina Muhammad. Tahu dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ma'rifah bi nabihi illa bi ma'rifati salafi. Dan orang itu tidak akan kenal kepada Nabi kecuali kita duduk seperti ini, duduk membacakan Nabi, sholawat kepada Nabi, duduk kita ceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibacakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, artinya memang akhlak yang mulia, akhlak yang agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sampai beliau mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ittida. Pengen baik kita dunia dan akhirat ini, masya Allah, ini nasihat buat diri saya pribadi. Pengen baik kita dunia dan akhirat, pengen bagus biar bermanfaat ngaji kita, hadir majlis kita di mana-mana, masya Allah, main besar-besaran majlis, masya Allah, hadir mawalid kita, maulid di mana-mana. Tapi kalau tidak ada akhlaknya, tidak akan menjadikan bagus majlis tersebut. Kita pengen majlis yang keluar daripada majlis tersebut orang ikutin baginda Nabi besar Muhammad. Kita pengen orang keluar daripada majlis tersebut dia ikutin akhlaknya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya nasihat buat diri saya pribadi, fal khair kulluhu fil ittiba wasyarr kulluhu fil ittida. Pengen baik dunia dan akhirat, maka ikuti Sayyidina Muhammad. Ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen jauh ke pongkol daripada jauhnya seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala, dia jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di majlis yang mulia ini, di majlis Al-Anwar bertepatan dengan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, pulangkan kami dari tempat ini menambahkan kecintaan kami kepada Allah. Amin. Ya Allah, pulangkan kami, keluarkan kami dari tempat ini, tambah rajin sholat kami. Amin. Intisari daripada maulid, intisari daripada pembacaan sejarah Nabi, intisari manfaat daripada kita kumpul-kumpul seperti ini. Keluar dari majlis ini tambah rajin kita punya sholat. Keluar daripada majlis ini tambah bagus kita punya akhlak. Keluar dari majlis ini tidak usah bangga-banggakan diri, belajar ilmu, karena ilmu itu dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengen warisan Nabi, belajar ilmu, karena ilmu adalah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kami, ya Allah. Amin. Ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Allah, ampunkan kekurangan kami, ya Allah. Tambalkan kekurangan kami, ya Allah. Amin. Baguskan adab kami, ya Allah. Amin. Baguskan akhlak kami, ya Allah. Amin. Jauhkan kami dari fitnah, ya Allah. Amin. Baik itu fitnah besar dan fitnah kecil, ya Allah. Amin. Jauhkan kami daripada kemaksiatan, ya Allah. Amin. Baik maksiat kecil dan maksiat besar, jauhkan, ya Allah. Jauhkan kami dari bala, ya Allah. Jauhkan kami dari cobaan yang besar, ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, ya Allah. Luaskan rezeki kami yang halal, ya Allah. Ridhoi rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah. Yang perempuan jadikan yang soleha, ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, masukkan syurga-Mu, ya Allah. Luaskan kuburan keduanya, ya Allah. Jauhkan keduanya daripada azab-Mu, ya Allah. Keduanya sudah susah di dunia, jangan Kau susahkan lagi di akhirat, ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, jauhkan keduanya dari bala, ya Allah. Izinkan kedua orang tua kami dan kami semua berangkat haji, ya Allah. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
اهدنا بهداك آمين واجعلنا ممن يسارع في رضاك آمين ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك وألبسنا لباس عافيك وعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Sekali lagi sebelum kita bacakan doa penutup, seperti biasa majelis kita kumpul kita bulan depan bulan November, kalau tidak salah tanggal 4, pokoknya awal bulan daripada bulan November, insya Allah tanggal 4 seperti biasa kita kumpul lagi di rumah Haji Simin dan Ibu Hajayati. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dimudahkan Allah. Amin. Dan mudah-mudahan dengan berkat maulid Allah berikan syafaat buat kita. Amin. Allah berikan syafaat bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisyuril Fatihah wa bihaqqi man unzilat 'alal Fatihah an taftah lana kulla khair wa taj'al lana min ahlil khair wa tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair innaka wali kulli khair wa dafi kulli musyabbah. Allahumma ya man waffaqa 'alal khair khair wa 'anahum 'ala fikna al khair an 'ali birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.